Ya, kata para pendukung setianya, Amin Rais akan mengguncang langit Indonesia. Amin siap berorasi dan mengkritik Jokowi. Katanya orasi dari mulut Amin Rais lebih sakti dari sambaran petir. Katanya dia adalah imam besar bagi perubahan luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. Amin Rais ngancem-ngancem bakal mengerahkan ribuan orang. Dia akan memimpin people power, yaitu sebuah gerakan yang akan menggebrak Indonesia dan mengguncang para pemimpin negeri ini. Tapi bohong. Kita semua di-prank, kegocek nih ya. Ya, bukan Amin Rais namanya kalau nggak bikin kita ngakak. Dari 2019 dulu dia sering gembar-gembor soal people power. Katanya dia pengen menyelamatkan Indonesia lewat gerakan people power-nya itu. Nah, beberapa minggu lalu dia sudah mengumumkan bakal gerakan ribuan orang di Solo. Aksi-aksi hebat itu akan dibalut dengan nama yaitu tadi people power. Tapi di Solo pada 7 Juli kemarin Amin Rais malah nunjukin kelucuannya. Alih-alih gelombang ribuan manusia, masa yang hadir di Solo itu cuma pego. 150 orang. Ya, people power Amin Rais lebih pas disebut sebagai sirkus politik. Amin Rais memang doyan ngebadut dan bikin sirkus semacam ini. Amin Rais dan sirkus politiknya bergantung sekali pada topeng agama. Makanya ada aja orang-orang yang kena kibul. Agama memang rentan kalau dijadikan alat politik. Banyak orang yang mudah menelan mentah-mentah. Tapi pendukung setia Amin Rais nggak sebanyak itu. Faktanya pengekor dia itu cuma sedikit. Tadinya dia punya omong kosong kalau people power di Solo akan dipenuhi oleh ribuan orang. Tapi masa yang hadir cuma 150 orang. Itu people power abal-abal. Bahkan kalah jumlahnya sama pasar malam. Ya, lebih konyol lagi, aksi di Solo kemarin cuma berlangsung 1 jam. Konyol banget memang, 1 jam. Itu people power atau semacam senam pagi sih? Ibu-ibu yang senam aja lebih dari 1 jam. Lah ini cuma beberapa puluh menit aja udah loyo. Nah, hal yang terkocak dari people power abal-abal ini sebenarnya pernyataan Amin Rais sendiri. Kurang lebih dia bilang akan membawa people power ke Jakarta. Masalahnya, kalau pengekor atau pengikut Amin Rais di Solo cuma 150 orang, terus di Jakarta bakal ada berapa? 100 atau bahkan 50. Terus ngapain itu 50 orang kumpul-kumpul? Apa cuma teriak untuk memaki-maki Pak Jokowi? Nah, saran aja nih ya buat Pak Amin ya. Kalau cuma 50 atau 100 orang, mendingan bikin lomba senam aerobik aja Pak. Daripada capek-capek demo, teriak maki-maki. Mending tenaganya dipakai untuk menyehatkan tubuh para pengikutnya. Soalnya kata pepatah ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Siapa tahu setelah senam berjamaah tubuh dan jiwa mereka jadi sehat, jadi waras. Ya, karena kan orang tua semua ya. Tapi hati-hatilah. Buat rombongan senam paginya Pak Amin Rais ini, jangan sampai mulut dipakai senam. Biarkan tubuh dan jiwa dulu yang sehat. Nanti mulutnya ikutan sehat kok. Ya, mulut Amin Rais emang kritikannya itu terlihat sangar. Tapi kritikannya itu lebih mirip kritikan. Soalnya dia selalu sukses mengkritik-kritik perut kita dan bikin kita ketawa sampai koprol. Memang ya, Amin Rais ini nggak pernah berhenti bikin ulah. Kalau kita bedah dan analisis, dia itu jangan-jangan mengidap delusi. Gejala psikis nunjukin dia hidup dalam angan-angan yang semu. Amin Rais ini masih merasa punya kekuatan, merasa masih punya pengikut, merasa masih punya kader. Dia juga ngerasa punya jasa besar untuk Indonesia. Nah, maka dari itu dia sok-sokan bikin partai dan suap-suap soal people power. Padahal dia nggak punya power sedikit pun, nol besar. Dia bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Penyakit politik kayak gini jelas sekali sangat beracun dan berbahaya. Kalau begini kita jadi bisa melihat jelas alasan mengapa Amin Rais sering nuduh-nuduh Pak Jokowi. Ya jelas itu dia lakukan karena nggak punya apa-apa. Selain itu mulut, partainya kecil, pengekornya sedikit dan yang dimiliki cuma omongannya.
soal tuduh menuduh Pak Jokowi, cuma itu yang dia bisa. Amin Rais memang sering nuduh Pak Jokowi korup lah, politik dinasti lah, bahkan nuduh Pak Jokowi itu oligarki. Soal tuduhan oligarki, Amin Rais selalu ngulang-ngulang narasi itu. Tapi tuduhannya itu nggak pernah jelas datanya. Dia cuma ngecap dengan sembarang aja, boro-boro ngomongin data. Dia jangan-jangan nggak bisa ngebedain mana oligarki dan mana oli samping. Ya, semakin Amin Rais ngomong kosong soal people power, semakin dia kelihatan konyol. Semakin dia banyak ngomong, semakin terungkap kepalsuannya. Soalnya istilahnya terpenting dari people power adalah people atau rakyat. Masalahnya, apa Amin Rais benar-benar memperjuangkan rakyat? Atau dia memperjuangkan ego dan hasrat berkuasanya? Membongkar kepalsuan Amin Rais sebenarnya simpel banget. Logikanya itu sangat sederhana. Kalau dia benar-benar mewakili suara hati rakyat, ribuan bahkan jutaan orang akan otomatis ngikut. Bahkan rakyat otomatis bakal memberi dukungan kalau suaranya diperjuangkan tanpa disuruh-suruh. Rakyat bakal datang sendiri, bahkan stadion GBK akan membludak dan kepenuhan. Tapi kan kenyataannya hal ini nggak terjadi. Apa yang Amin Rais omongin soal people power itu cuma kibulan. Jangankan power, people-nya aja nggak pernah merapat dalam barisannya. Makanya kita nggak perlu repot-repot nanggepin Amin Rais. Kita cuma perlu menyimak sirkus politiknya. Lagian kalau dia berani bawa sandiwara soal people power-nya itu ke Jakarta, kita tunggu saja. Kita tinggal lihat berapa masa dalam people power itu. Kalau cuma 170 bahkan 50, mendingan kita ajak senam aja. Saya Mas Jopray. Aman kan?